Saya cerita prinsip-prinsip ya soal value creation. Ini satu, ya. Value creation is the key to a remarkable life. Jadi ini prinsip mindset pertama yang saya rubah itu apa? Kalau Anda itu menciptakan nilai tambah, itu adalah kunci dari hidup yang luar biasa. Kalau Anda enggak, hidup itu harus punya manfaat. Itu aja yang paling gampang. Loh kalau enggak ada manfaatnya buat apa? Nah, manfaat itu coba pikir gini. Selama setiap hari itu Anda itu berbuat apa yang lebih baik. Sederhana aja. Ya cuma itu. Kalau saran saya loh ya. Saya selalu juga berpikir begitu. Ini kalau sehari ini ngerjain apa yang bisa lebih baik, apa yang lebih baik. Terus gitu. Kecil-kecil enggak apa-apa, ya. Kecil-kecil enggak apa. Jangan kayak robot. Ya udah gini aja tiap hari segala. Masa mau kayak robot? Kalau Anda calon pemimpin maunya kayak robot, yang di bawah enggak gerak loh nanti. Pasti enggak gerak. Nanti dicek ya, Robin Sharma itu siapa. Dia bilang, money is a function of value creation. The more value you create for other people, the higher sales of your organization. Ini mesti loh. Ya. Uang itu adalah fungsi dari nilai tambah, penciptaan nilai tambah. Lebih banyak nilai yang Anda ciptakan untuk orang lain, atau yang Anda berikan untuk orang lain, itu penjualan dari organisasi Anda atau sales dari organisasi Anda itu akan lebih meningkat. Ini jargon puluhan tahun di seluruh dunia begitu. Bisnis bisa naik itu kalau customernya menerima manfaat lebih. Tadi saya ngajar di KPK, salah satu yang di tingkat pimpinan bilang, Pak, saya naik kereta Senja Utama Solo dari 17 tahun yang lalu, Pak. Saya tapi turunnya Jogja, Pak. Saya 17 tahun, Pak. Karena keluarga saya tinggal di Jogja. Jadi ini geng PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Iya kan? Oke. Saya tanya, ada masalah Pak? Enggak ada. Nah saya mulai dulu, saya berterima kasih Pak. Bapak sudah ngasih makan saya juga. Loh ya kan customer saya. Dulu ya kan? Oke. Ya kayaknya terharu juga dia. Saya bilang gini, Pak, 17 tahun yang lalu saya naik Senja Utama Solo Pak. Tiketnya Rp80.000 Pak, 17 tahun yang lalu. Oke. Sekarang berapa saya tanya? 330.000, naik 4 kali loh, 17 tahun. Naik 400% loh. Saya tanya, kemahalan enggak Pak? Enggak, sekarang layanannya jauh lebih bagus, saya puas. Tuh. You kalau jualan solution, itu the sky is the limit. Itu karena you jualan service. Betul kan Pak? Bukan jualan barang lagi. Gitu. Prinsip lain ya. Creating value for humanity should not be an afterthought, but a core business strategy. Jadi sekarang mau bisnis apapun juga itu fokusnya itu apa? Humanity, kemanusiaan. Ini enggak bisa menciptakan nilai tambah untuk kemanusiaan itu cuma kayak CSR segala macam, penangkaran rusa, enggak ada yang kayak gitu. Ya. Di bisnis strateginya sendiri itu fokusnya manusia. Loh, bisnis itu diciptakan untuk manusia kok, bukan sebaliknya. Nah, makanya saya waktu di kereta api, fokusnya itu. Sehingga apa? Jualan makanan ini loh. Penumpangnya naik sih Pak, penumpangnya naik 3 kali. Tapi sales makanannya, kan saya bilang, saya masuk penumpangnya kereta api 181 juta. Hari ini 550, naik 3 kali kan? Tapi omset jualan makanan naik 40 kali. Nah, ini karena saya bilang fokusnya, nah dulu ini, zaman dulu nih, 15 tahun yang beli kopi 10.000, 5.000 lah zaman dulu, 5.000 atau 2.500 gitu. Tapi kopinya rasanya kayak apa? Sekarang beli kopi 25.000 dibayar, soalnya kopinya oke. Ini saya kasih contoh, ngikuti ya. Oke. Jadi kalau jualan solution itu fokusnya humanity, pasti. Anda kalau yang kayak bisnisnya kayak Yuti gini, kalau jualan solution soal safety itu nomor 1 dulu enggak? Nah pasti nomor 1, karena apa? Kecelakaan kerja itu sekarang menjadi persoalan besar loh, di mana-mana. Dan itu akan dampaknya itu mengakibatkan reputasi segala macam, attrition rate-nya naik, ya, orang keluar masuk dan sebagainya berantakan sekali. Jadi
Kalau Anda jual solution, safety itu taruh nomor 1 kalau saya loh. Singapore Airlines barusan yang drop itu, ya, yang turbulence, langsung harga tiketnya sisa separuh Pak, yang ke Eropa. Jadi saya kan pernah di perhubungan ya, saya bilang semua penerbangan ya, yuk kalau kecelakaan, don't blame our God, no. Mau awan, mau apa, lo masa nyalain Tuhan? Lo maksudnya gimana ini? Mungkin Pak ya, mungkin kalau bacaan saya, itu semua pesawat modern, itu radarnya itu bisa baca apa yang akan ada di depan awan segala itu 50, minimal 50 nautical miles. 50 nautical miles itu hampir 100 kilo loh, 100 km, itu udah kebaca. Tinggal dia mau menghindar atau tidak. Biasanya kalau menghindar itu dikasih ruang, elevationnya ketinggiannya sekian sampai sekian, boleh geraknya, kiri kanannya berapa, 1 kilometer biasanya. Jadi dia itu bisa gerak. Mungkin waktu itu pilotnya nganggap, wah nggak apa-apa, ditabrak. Ternyata very bumpy, sampai alat bantu pernapasannya keluar semua, oksigennya ya. Orang yang di toilet itu yang apes ya kan, betul nggak? Udah tua tapi ya kayaknya ya, itu tulang lehernya patah, ya pasti lewat kalau patah. Nah ini makanya saya bilang, fokusnya itu humanity, apapun. Coba Anda kalau sekarang naik pesawat terbang aja, safety induction-nya pesawat terbang itu kan sekarang very friendly, ya kan? Gambarnya bukan orang masang safety belt di pesawat, kayak di pantai apa, betul kan? Karena ini, because of this. Coba kalau Anda jualan solution nanti, menjelaskannya itu very friendly, very human gitu, itu value-nya bisa beda loh. Oh pasti beda. Mark Bono, ini psychoanalyst yang terkenal, dia menjelaskan companies that solely focus on competition will ultimately die. Ini untuk value creation ya. Those that focus on value creation will thrive. Fokusnya itu bukan kompetisi, fokusnya itu value creation. No, nggak percaya ini, gini. Waktu mulai ada low cost carrier, penerbangan yang murah itu ya, yang nggak no frills itu, Lion, Citylink segala. Saya masuk kereta api, Jakarta Surabaya sepi, harganya nggak sampai separuh tiket pesawat low cost carrier tapi sepi. Terus nyalain, waduh sekarang ada low cost carrier sih Pak, gitu. Jadi kita sepi. Lah kok nyalain tetangga gimana sih? Kamu itu fokus kita perbaiki layanan. Makanya saya tadi ngomong, begitu diperbaiki layanan sampai hari ini diimprove terus, harganya lebih mahal dari low cost carrier. Kalau naik yang kereta yang sleeper Jakarta Surabaya, berapa sekarang itu sleeper itu? 1,6. Iya. 1,6 juta sama dengan naik pesawat Garuda loh, iya. Nah, yang ekonomi, ya. Buktinya ya coba aja beli kalau mendadak, kalau bisa dapat. Nggak mungkin bisa dapat. Fokusnya itu value creation. Ini ada cerita lucu, tapi ini fakta. Coba saya tanya. Oh, tapi belum lahir pada ya. Iya, nanti aja saya ngomong sama Pak Edi deh berdua aja. Kalau belum lahir nggak, feelingnya nggak dapat Pak, nggak dapat. Generasinya beda. Next. Jay Samit mengatakan, to be successful, innovation is not just about value creation, but value capture. Jadi kalau Anda, ini kan gede sekali ya Yuti ya, kalau you bikin inovasi, itu bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah, tapi harus ada nilai value capture-nya. Tahu value capture itu apa? Ya harus sales-nya naik, atau marginnya naik. Kalau cuma value creation nggak ada manfaat dampak ekonomisnya untuk company, ya berarti Anda omong kosong. Inovasi itu kalau nggak menghasilkan apa-apa itu menurut saya itu angin itu menurut saya. Omong aja itu. Nah ini penting loh. Di kereta api ya, wah kalau lomba inovasi tiap tahun banyak idenya bagus-bagus, tapi nggak ada manfaatnya. Saya bilang saya nggak happy. Lebih baik 1-2 inovasi tapi bisa meningkatkan nilai daripada bisnisnya. Kan kalau nilai bisnisnya meningkat kan dia kesejahteraannya naik juga.
Jadi saya selalu nggak mau organisasi itu membuat sesuatu penemuan tapi nggak ada gunanya. Lah ini terus buat apa coba? Ayo. Ya, ini penting loh untuk value creation ini, ya. Jadi jangan udah mikirin mau sekolah lagi begini segala macam, nggak usah, ya. Thomas Alva Edison tuh sekolahnya cuma sampai kelas 8 temukan lampu. Kamu sekolahnya banyak sekali. Ayo. Saya cerita lagi soal transformasi. If you want to move forward ya. Transformasi ini gini, orang tanya, "Pak, transformasi itu kapan dibutuhkan?" Ya seumur hidup. You have to transform. Organisasi itu terus bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman. UT transformasinya banyak sekali, terutama yang belakangan ya Pak. Betul kan? Kalau Anda dulu masuk zamannya Pak, bareng Pak Edi masuk, UT itu gak seperti ini. Benar, saya pernah ke sini akhir tahun 90-an saya juga pernah. Ruangannya nggak ada kayak ruangan begini Pak ya, kayak gudang semua. Lo bener gak? Betul kan Pak? Kantornya aja kayak bengkel servis, bener ya? Coba tanya Pak Edi zaman dulu. Nah, transformasi itu juga harus top down. Makanya kalau ada leadership class, saya selalu bilang transformasi itu top down, dari atas ke bawah. UT itu berkali-kali melakukan transformasi, itu juga top down, betul kan Pak? Tidak bisa bottom up, kalau dari bawah ke atas itu namanya revolusi. Dan tidak ada di dunia korporasi revolusi. Di lembaga negara ada, tapi di dunia bisnis nggak ada. Ya, jarang sekali lah, jarang sekali. Ada berapa sih kalau yang di IT, di teknologi ada sampai habis perusahaannya. Ini prinsip pertama transformasi. Jeff Bezos tahu dong, tahu ya? Tahu nggak ini? Ada yang Jeff Bezos ada yang nggak tahu nggak siapa ini? Coba angkat tangan. Tahu dong, ya. Jeff Bezos ini adalah pendirinya Amazon. Tahu ya? Amazon.com tahu ya? Nah, ini cerita nih. Beliau ngomong begini, if you are competitor focus, you have to wait until there is a competitor doing something. Being customer focus allows you to be more pioneering. Nah itu loh maksudnya. Siapa namanya tadi yang Mbak ini? Namanya siapa? Siti. Siapa? Anggi. Ya. Agak muda berarti. Kalau yang teman sekolah saya dulu namanya kan Siti, Sri, ya kan? Loh bener gak zaman dulu Pak? Tuti gitu kan? Nah, ini fokusnya itu kalau kompetitor, kita mesti nunggu kompetitornya melakukan apa. Tapi fokusnya itu customer, supaya lebih pioneering. Nah terus orang tanya, Pak jualan makanan di kereta api, kompetitor siapa? Lo ngapain you tanya kompetitor? Tanya customernya maunya apa? Loh kalau enggak kan bandingkannya bagaimana? Coba. Nanti debat enggak apple to apple gitu, enggak ada hidup apple to apple ya selamanya enggak ada yang persis sama begitu. Tapi ini yang dikatakan Jeff Bezos. Jeff Bezos ini begini nih, kakeknya Jeff Bezos belum lahir, PT Pos Indonesia sudah ada 150 tahun yang lalu. Oke? Sekarang bisnisnya PT Pos tidak ada 1%-nya Amazon. Nah ini fakta, nah yang salah siapa coba? Makanya saya percaya ini, bahwa yang dikatakan ini benar, fokusnya customer. Kan ini Amazon sekarang sudah sampai bikin Amazon Web Service itu tahu kan ya? Ya, AWS. Ini AWS ini engineer-nya apa IT solution arsiteknya lagi bantuin pusat data nasional. Iya. Ini prinsip kedua transformasi. If you want to do, nanti ada teori saya cerita di belakang sedikit. Itu yang ditulis oleh Capgemini, consulting besar di dunia, itu Accenture dan Capgemini. KPK pakai Accenture. Saya 2021 sampai 2023 saya advisor untuk Accenture. Udah enggak lagi sih, karena waktu dan sebagainya ya. Ini Capgemini ini nulis begini, the key to digital transformation is re-envisioning and driving change in how the company operates. That is a management and people challenge, not just a technology one. Apa yang diomongin? Kalau Anda mau transformasi digital, yang harus dirubah itu adalah pola pikir, re-envisioning, dan juga driving bagaimana merubah organisasinya, merubah orangnya, merubah pola kerja, baru digitalisasi.
termasuk training-training. Nanti saya cerita ada dua cerita. Ini tantangan untuk manajemen dan orang, bukan cuma teknologi. Digitalisasi tidak pernah bisa plug and play kayak PlayStation, karena ini bukan mainan. Saya cerita dua ya. Sejak tahun 2020 saya salah satu pekerjaan saya itu komisaris Unilever. Kenapa? Unilever itu dari awal tahun 2020 mau mengadakan transformasi digital seluruh dunia. Pakai tagline Kompas. Indonesia juga masuk. Indonesia pegawainya 6.500. Yang Unilever Indonesia membutuhkan waktu 2 tahun, sosialisasi, merubah mindset, merubah organisasi, retraining dan sebagainya. 2 tahun baru diterapkan sistem digitalisasi. You know why? Sekarang semua distributor besar Unilever kalau hari ini jualan Rinso 1 bungkus, dia tekan, dikasih tablet sih Pak, tekan tablet. Ini all the way, informationnya sampai ke supply chain, sampai ke future procurement, beli bahan bakunya itu jumlahnya berapa, kapan, perlu tenaga kerja berapa, itu udah all the way, set, lengkap, termasuk engineering, termasuk services semua. Nah, waktu diterapkan ini, dari 6.500 pegawai Unilever di Indonesia, 600 kehilangan pekerjaan. Makanya kita butuh 2 tahun training. 600 orang ini di-training ulang untuk ditempatkan di bidang-bidang lain. Ada enggak yang akhirnya enggak bisa? Ada, 50 orang mengundurkan diri, minta pensiun dini karena sudah umur 55, sudah enggak mau lah gitu. Oke, dan enggak mau dipindah akhirnya. Waktu itu mau dipindah dari Surabaya Rungkut pabriknya, dipindah ke Medan Semangke, enggak mau. Dipindah lagi, ditawarin ke Jakarta Cikarang juga nggak mau, ya sudah ngambil pensiun dini. Tapi kenapa Unilever butuh 2 tahun? Bukan karena 600 orang, bukan. Tapi kalau ini tidak di training lagi orang ini pasti sabotase, pasti menghambat. Nah, ada contoh yang kedua di kereta api. Saya butuh waktu 2,5 tahun sosialisasi, merubah organisasi, merubah mindset supaya organisasi kereta api mau menerapkan digitalisasi. Yang saya terapkan pertama apa? Tiketing. Kan sejak 2011 itu tiket bisa beli di mana-mana. Indomaret bisa, Alfamart bisa, pakai apps bisa, betul kan? Oh, zaman dulu kalau cari tiket kereta cuma 2. Ngantri di stasiun atau telepon orang dalam. Loh, betul kan Pak? Nah, ini fakta. Tapi it took me 2,5 years. Training lagi, karena waktu diterapkan tiketing pakai digital, yang kehilangan pekerjaan berapa? 1.500 orang. Ini yang di training ulang, akhirnya 50 ngambil pensiun dini, hampir 100 lah ngambil pensiun dini, nggak apa-apa sih. Tapi kalau tidak, sabotase Pak. Makanya you have to train, you have to prepare the mindset dan sebagainya. Kereta api menggunakan SAP setelah tahun keempat. Saya ini lewat tahun keempat baru kita SAP. Full SAP. End to end. Full. Tapi saya butuh 4 tahun. Ya harus sabar. Ya. Transformasi digital itu tidak bisa quick win. Nggak mungkin ada. Omong kosong. Karena kalau you paksa quick win, 1 hari kita diganti orang yang pandangannya beda, bubar ini. Nggak akan stay and will not grow. Ini yang sangat bahaya. Next. Oh, mungkin operatornya nggak dengar suara. Oke. Nah, ini yang saya sebut tadi itu yang passion tadi. Ini the evolution of the employee. Yang garis-garis biru ini Pak Edi, saya atau orang-orang yang lahir sebelum tahun 87 ini. Ya. Kerjanya begini. Yang baru-baru ini lebih bisa kerjanya begini ini. Nah, ini harus dimanfaatkan. Kalau Anda baca secara ringkas, coba saya kasih waktu 2-3 menit ya. Yang terakhir ini makanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Pak Nadiem Makarim itu yang dibikin istilahnya kampus merdeka. Elektif 25%. Saya 25 tahun lalu sekolah di Amerika, ya elektifnya 25% milih. Makanya anak-anak SMA yang baru masuk tahun lalu nggak ada penjurusan lagi loh sampai kelas 3. Iya kan? Milih terserah aja, mau milih biologi, sejarah sama
ekonomi juga boleh, biologi, ekonomi dan bahasa Perancis juga boleh kalau ada. Ya, udah terserah aja milih apa. Karena ini, kenapa? Karena tren di dunia itu makin lama orang bekerja itu bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan kompetensi, tapi profisiensi sampai keahlian yang jelas gitu. Ini coba dibaca dulu. Nanti saya mau tanya ini soalnya. Silakan dibaca 2 menit. Umurnya berapa? 33 Pak. Nah, kok udah pakai kaca pembesar? Lupa. Oh lup, iya. Saya umur 60 lebih malah belum pakai. Ibu pasti suka lihat film-film bokep gitu ya? Kalau malam ya? Aduh. Suka ini Pak, dulu baca komik sambil tidur gelap. Oh, masa bisa baca komik sambil tidur? Tiduran maksudnya? Tiduran. Oh iya. Oke. Ini tadi sempat baca enggak? Baca Pak. Baca. Anda sepandangan enggak dengan studinya Jacob Morgan ini? Beberapa sudah. Anda kan di generasi yang garis merah dong. Ya, betul Pak. Ya Pak, gimana? Ya kalau saya lihat sih khususnya ini ya Pak ya, yang kiri nih walk anytime, walk anywhere sih rasanya Oke kan? lebih oke ya. Iya kan? Maksudnya udah udah kita terapin juga sih Pak. Iya. Fokusnya output, oke kan? Fokusnya output, betul Bukan Pak. input kan? Iya. Bukan kan ini kan? Kita kan lebih ke result oriented juga. Iya, result oriented. Ya. Terus apa yang sini ada? Yang sini yang nggak sepakat mana? sepakat semua sih Pak. Yang khususnya yang ini ya, adaptive learning ya. Kalau sekarang kita lihat kan kalau dulu seperti itu Pak. Makasih. Siap, kasih Pak. Makasih. Nah, ini berarti benar. Jadi kita sebagai pemimpin itu, ini nanti kalau Gen Z itu lebih parah lagi, kita harus bisa sebagai pemimpin itu memanfaatkan ini supaya outputnya jauh lebih baik. Ya, makanya ya Pak Edi sih hebat sih, masih bisa ngurusin beginian. Hebat sih, masih mau apa? Karena ini zamannya udah berubah loh. Zaman dulu zaman saya waktu muda, selesai kerja, tinggal pulang. Ditelepon pimpinan, walaupun ada masalah, nggak saya angkat. Nggak punya handphone ya? Punya Pak. Kenapa nggak diangkat? Ini handphone pribadi. Ya. Nah sekarang berubah. Nah this is also the opportunity kita itu memanfaatkan passion generasi berikutnya ini untuk output yang sudah sangat-sangat limitless. Ya, yang sangat luar biasa. Mulai kayak orang-orang hebat zaman dulu saya pikir Bill Gates itu is a miracle lah ya, one in a 1 billion or 2 billion human being, young human being. Ya. Steve Jobs juga, belakangan malah ada Mark Zuckerberg ya kan. Ini orang-orang hebat yang kerjanya itu ya berdasarkan passionnya dia itu tanpa mengenal waktu itu ya, limitless dan sebagainya. Nah saya harap one day you kalau ganti Pak Edi, itu you bisa membawa organisasi ini bisa fly jauh lebih baik. Ya. You are selling the maybe a lot greater solution compared to what you can do today. Kan sekarang ini bisnisnya apa? Tambang. Ya, betul kan Pak? Bisnisnya itu alat berat. Ya, pokoknya seputar itulah. Mungkin satu hari akan beda loh. Bisa aja beda. Wong Nokia itu dulu pabrik sepatu sampai jual alat komunikasi. Nah, ayo kita ya. Gini, saya ditugaskan ke Kementerian Perhubungan 27 Oktober 2014 sebagai menteri. Itu saya masih pakai BlackBerry. Sekarang ada nggak yang pakai BlackBerry? Hampir nggak ada, betul nggak? 10 tahun hilang udah BlackBerry. Nah ini Anda mesti juga mikir, kalau Anda jualan solution tantangannya ke depan ini makin lama challenge-nya makin luar biasa. Ya, you have to excel yourself. Ya, meningkatkan diri sendiri. Di kereta api juga sama. Saya bilang pokoknya kita mesti melayani customer itu terus mengikuti perkembangan zaman. Makanya sekarang kalau naik dari Gambir ada face recognition, ada kan? Nggak ada. Di pesawat, di airport kan belum ada. Belum ada. Ya, ada 1-2 airport yang pakai itu sih. Ya, ada sih. Next. Nih, kalau mau transformasi ya style Astra jago lah. Saya bukan jago, saya respect lah ya. Ini oke.
Kalau mau transformasi, Yuti waktu transformasi nggak kedengeran. Ya, diam aja. Ini makanya, kalau mau transformasi itu work hard in silence and let the success be the noise. Ya. Jadi kalau mau transformasi itu diam aja. Pokoknya kalau berhasil kan nanti keberhasilannya dikenal orang. Gitu. Saya waktu di kereta api, saya baru tahun kelima saya baru mau diwawancarai. Setelah semua berhasil. Lainnya saya nggak mau. Karena di sini kalau orang mulai gembor-gembor, itu yang nggak suka juga makin banyak. Karena kultur kita, ini kadang-kadang kita ini punya kultur yang unik, terutama di generasi saya itu. Suka lihat orang senang dan senang lihat orang, susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Nah, jadi nggak karu-karuan kulturnya. Betul kan, Pak? Ini penting loh, ya. Terutama generasi Anda ini kan suka pamer apa, selfie apa, begini segala macam. Nggak usah. Makanya yang Mbak sebelahnya ini sudah menikah? Belum? Belum. Belakangnya sudah? Nah, iya kalau punya pacar ganteng nggak usah pasang di Instagram, nanti malah saingannya banyak. Gitu loh. Diam-diam aja.